Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Nah, jangan lupa salam kita dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Inilah kurang lebih impian dan cita-cita saya, terutama untuk para kaum muda ya, supaya betul-betul dia menjadi pribadi unggul di masa depan dan akhirnya juga memang bermanfaat untuk bangsa ini. Baik, kali ini saya ingin menambahkan satu pengetahuan lah tentang psikologi yang lebih bersifat praktis. Nah, jadi ada seorang ahli, yaitu Eric Berne dan Thomas Harris lah. Beliau-beliau ini berusaha bagaimana menerjemahkan konsepnya Freud tentang superego, ego dan id yang relatif itu agak complicated, agak rumit untuk dipahami. Bagaimana diterjemahkan kepada pengertian-pengertian yang secara awam itu mudah dipahami. Nah, akhirnya mereka menemukan pola kesepadanan, nah, kurang lebih begitu. Jadi menurut mereka superego yang isinya adalah petuah, petatah, petitih, unggah-ungguh, norma, aturan, adat istiadat itu ditarik kesepadanannya itu menjadi ego state orang tua. Jadi nanti isinya sama, ego state orang tua itu ya petuah, petatah, petitih, unggah-ungguh, adat istiadat, sopan santun, aturan, norma dan sebagainya itu. Kira-kira itulah gambaran orang tua kalau kita gambarkan sebagai orang tua gitu. Yang kedua adalah ego. Nah, itu disepadankan dengan dewasa kok di dalam Thomas Harris dan Eric Berne. Dewasa. Jadi dia lebih data, fakta tanpa emosi. Ya, mungkin bisa mirip-mirip seperti komputer lah itu. Jadi selalu datar, tanpa intonasi meninggi dan sebagainya. Yang ketiga adalah id. Ya, id diterjemahkan menjadi anak-anak atau kanak-kanak, anak-anak. Jadi disitulah orang itu memiliki kepribadian yang riang gembira, kreatif, senang-senang, bercanda, ria dan sebagainya. Nah, ketiga ini orang tua, dewasa, dan anak-anak ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendeteksi ketiga itu? Kalau superego, ego, dan id kadang-kadang agak sulit lah. Tapi kalau orang tua, dewasa, dan anak-anak mudah. Pertama adalah aspek isinya, bahasanya. Nah, jadi kalau orang tua itu ya biasa ada orang tua itu ada orang tua yang sifatnya kritikal gitu. Kamu jangan begini, ini orang tuanya berperan. Jadi pribadi kita itu sekarang sedang bermain orang tuanya. Kamu jangan begitu ya anak-anak, jangan nakal kamu. Nah, ini orang tua. Tapi di samping itu critical parent ini juga bisa yang lain, yaitu yang nurturing, yang betul-betul membina, jadi melindungi. Oh nak, sabar-sabar ya nak, ini. Nah, itu bisa keluar pada diri kita. Yang kedua adalah
dewasa, adult. Itu terjemahan dari ego ya. Itu memang bersifat data fakta. Bagaimana biasanya dengan 5W1H, bagaimana ini, kapan terjadi ini, coba ceritakan. Nah, semua itu datar bagaikan komputer sebetulnya. Emosi itu sudah diminimalisir. Nah, itu dewasa. Anak-anak itu riang, kreatif, naif kadang-kadang, genuine gitu. Jadi kalau anak-anak bermain bercanda-bercanda gitu, itu anak-anak. Jadi kembali, kita semua memiliki ketiga komponen itu. Kapan kita perankan ya tergantung kita, bergantung kepada kondisi dan situasinya. Kalau memang situasinya memerlukan orang tua atau parent yang keluar, ya parent yang keluar. Kalau perlu dewasa, ya dewasa. Dalam pertemuan, dalam meeting yang serius, nggak mungkin lah kita keluarkan anak-anak bercanda gitu. Dibilangnya ya, rada-rada ini. Gitu. Atau mungkin nah ini agak gini. Pasti akan dikecam. Gitu. Maka dia harus dikeluarkan yang sebenarnya juga. Bagaimana seharusnya gitu kan. Nah, ini akan sangat penting nanti dalam konteks satu adalah komunikasi antar pribadi. Bagaimana kita berkomunikasi antara kita, saya dengan pihak yang saya ajak bicara. Bagaimana saya supaya menyelaraskan frekuensi. Ini penting sekali. Tapi yang kedua, sebenarnya kalau kita semakin canggih, terampil, dan agak mendalam memikirkan tentang teknik penggunaan ini, itu suka disebut dalam analisis transaksional. Transaksi dalam arti ini bukan transaksi keuangan ya, tapi transaksi antar komunikasi dua pribadi. Itu kita bisa menggunakan sebagai diagnostik tuh. Sebetulnya teman bicara saya ini ada hambatan apa ya? Itu bisa ketahuan, bisa kelihatan lah nanti. Misalnya ya, kita ngajak ngomong data fakta. Kapan kita harus mengadakan penelitian tentang ini, dan sebagainya. Tapi jawabannya, wah itu ngapain sih kita capek-capek gitu. Dan setiap saat begitu terus. Mungkin kita bisa menilai ada sesuatu yang kayaknya tidak bisa serius dia ini. Nah kalau tidak bisa serius, ada sesuatu dari something wrong. Nah mungkin kita bisa telusuri. Nah oleh karena itu, fungsi kedua untuk diagnostik ini, itu perlahan-lahan sebenarnya. Kalau kita sudah terampil, mudah sekali kita akan menggunakan. Tidak usah kita belajar psikologi yang muluk-muluk, canggih-canggih, ya nggak perlu. Jadi Eric Berne dan Thomas Harris ini, seorang psikolog dan psikiater ini, itu memang mencarikan jalan keluar supaya mudah untuk orang lain itu memahami bagaimana kepribadian kita, aspek kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga sebenarnya, diam-diam, kalau kita sudah tahu seperti itu, sebenarnya kita mampu memberikan intervensi, terapi lah, konseling kepada teman kita ini. Ini kenapa ya kok gini? Nah didalamilah root cause-nya, akar masalahnya, gitu. Kausa primanya, penyebab utamanya ini apa? Telusuri ya. Kita bisa, Anda juga bisa menggunakan hipnoterapi, bisa menggunakan CBT, bisa menggunakan ya konseling biasa, positif coaching, positif counseling, semua teknik bisa diterapkan itu. Tujuannya sama, hanya untuk mencapai itu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan berdalam bagaimana penerapan dari konsep mengenai 3 komponen kepribadian kita dengan versi ini ya. Jadi kalau super ego itu disetarakan dengan orang tua. Kalau ini ego dengan dewasa dan it dengan kanak-kanak. Nah kita bisa melihat nanti
bagaimana tanda-tanda kita membacanya, kata-katanya, gesturnya. Kalau anak-anak gini, kalau dewasa tegak gini, kata-katanya bagaimana ini. Kalau orang tua itu ya bisa critical tapi bisa nurturing parent. Oh baik kok gini. Nah ingat ya, orang yang dewasa bukan berarti dewasa terus. Nah nanti kita akan perhatikan, akan pelajari. Jadi seorang pengacara top pun bisa di hadapan seorang dokter itu bersiwat kanak-kanak. Dok bagaimana dok, saya ini gini. Seorang lawyer yang hebat bisa terjadi seperti itu. Jadi mohon ini bisa diterapkan, dicoba. Nanti kita akan pelajari dalam tahap berikutnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Terima kasih.